petinju yang bertarung dengan emosi yang tinggi pasti kalah. Dan petinju yang bertarung dengan emosi yang stabil, tenang, ya, membaca pergerakan lawan, ya, melontarkan pukulan-pukulan tepat waktunya dan tepat sasaran. Nah, ini akan berlipat ganda kekuatan yang dimilikinya. Mental dan skill. Kalau itu sudah siapkan diri, maka apapun atlet itu ya tidak akan takut kalah. Jadi seorang petinju itu memang seharusnya mempunyai kelengkapan persenjataan yang dibutuhkan, mulai dari daya tahan atau stamina atau endurance yang biasanya didapat dengan berlatihan lari jarak jauh, ya. Kemudian dia bisa bertanding 3 ronde di amatir non-stop tanpa capek. Nah, ini baru dia endurance-nya bagus nih, ya. Dan dia bisa mengatur ritme permainannya sendiri. Ronde pertama berapa persen tenaga yang dikeluarkan, ronde kedua berapa persen, ronde ketiga berapa persen, sehingga 3 ronde itu dilalui dengan kondisi yang masih fit, pukulan masih keras, kaki masih lincah, badan masih fleksibel. Ini yang pertama yang berhubungan dengan endurance. Yang kedua adalah power, artinya kekuatan pukulan, ya. Seorang petinju dia harus mempunyai pukulan yang keras sehingga bisa menggoyahkan lawan, bahkan bisa mengKO-kan lawan. Itu didapat dari latihan berat, weight training, ya. Angkat barbel secukupnya sesuai dengan standar, main dumbbell, ya, push up, rest talk dan sebagainya. Ini berhubungan dengan power. Kemudian yang ketiga adalah yang berhubungan dengan footwork, ya. Jadi seorang petinju itu, lihat saja semua juara dunia itu semua punya footwork atau kaki yang lincah. Tanpa footwork kita tidak bisa, ya. Satu waktu kita juara tapi kita tidak akan bertahan lama karena ya beban kita menerima pukulan juga itu besar juga kalau tanpa footwork yang baik. Nah, footwork ini didapat dari juga lari jarak pendek, ya, lari bervariasi, kemudian skipping, ya, ataupun langkah-langkah yang memang didesain agar kaki ini lincah, gitu. Footwork, jadi udah endurance bagus, power bagus, footwork bagus. Yang berikutnya adalah akurasi, ya. Akurasi artinya ketepatan pukulan. Setiap petinju harus memukul pada sasaran yang tepat. Kalau orang lagi double cover, tidak usah dipukul, buat apa dipukul? Atau kalau pukul itu hanya pancingan saja supaya double covernya itu terbuka, pukulan keras yang masuk. Nah, ini akurasi itu sangat penting, ya. Kalau kita nonton di tinju-tinju dunia profesional itu kan ada di hitungannya tuh, ya, mendaratkan pukulan berapa banyak dan berapa yang dinilai masuk target. Nah, itu ada. Karena itu akurasi ini sangat penting. Memukul pada tempat-tempat yang satu memang mendapatkan nilai, yang kedua itu bisa menjatuhkan atau mengKO-kan. Misalnya di wilayah sekitar dagu, ya, di wilayah ulu hati. Nah, ini latihannya pun harus terarah ke situ, ya. Ada sansak harus dibuat seperti ada manusia, ya, sehingga pukulannya itu menuju ke titik-titik yang mematikan tersebut.
itu berhubungan dengan akurasi. Kemudian yang terakhir ini adalah flexibility. Ya. Jadi bertinju itu tidak kaku tapi fleksibel. Badannya itu luas, ya, luas. Sudah kaki lincah, badan luas. Orang pukul ngelak sedikit, pukulan itu tidak sampai ke kita. Orang pukul ngelak sedikit, ya, daki dan sebagainya. Jadi luas. Seorang petinju itu tidak boleh kaku. Nah, kalau kelima hal ini sudah dimiliki, maka dia lengkap seorang petinju, dan saya yakin juara itu bisa diraih. Ya, ini yang berhubungan dengan masalah seorang petinju tidak bisa hanya mengandalkan satu pukulan. Ya. Tetapi yang saya sampaikan tadi bukan cuma pukulan, tapi satu keterampilan secara keseluruhan. Ya. Pukulan keras, ya, yang dilontarkan tepat pada waktunya, timing, ya, artinya timing dan tepat pada sasaran. Ini akan membawa kemenangan bagi kita. Kemudian yang kedua, dia bisa menguasai diri sendiri. Ini menyangkut dengan kematangan emosi, ya, kematangan mental. Jadi petinju yang bertarung dengan emosi yang tinggi pasti kalah. Dan petinju yang bertarung dengan emosi yang stabil, tenang, ya, membaca pergerakan lawan, ya, melontarkan pukulan-pukulan tepat waktunya dan tepat sasaran. Nah, ini akan berlipat ganda kekuatan yang dimilikinya. Ya, jadi seorang petinju itu tidak boleh emosi, ya, tetap sabar menunggu peluang, menunggu kesempatan. Ya, ibaratnya itu macan lagi menunggu mangsa, ya, singa lagi menunggu mangsa. Mereka tuh sabar, tenang, tunggu. Begitu ada rusa yang lewat langsung diterkam. Nah, begitulah seorang petinju. Jadi sabar, tenang. Begitu ada kesempatan, lawan terbuka di bagian mana, wajah masuk. Lawan terbuka bagian ulu hati, masuk pukulan. Nah, ini membutuhkan satu, ya, kematangan emosi, ya, kematangan emosi. Jadi tidak boleh emosional, tidak boleh anggap remeh orang. Semua petinju harus dianggap berat sehingga kita serius ketika kita menghadapinya. Nah, orang petinju yang emosi, ini permainannya menjadi kacau, ya, mentalnya jadi goyang. Kemudian ketika dia emosi, pukulan tidak terarah, maka dia akan mengalami suatu disappointed, kekecewaan, ya, kekecewaan. Nah, kekecewaan itu menurunkan kemampuan kita saat itu. Nah, ini hal-hal yang Pak Ketua tanyakan kepada saya, yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan, wawasan, dan bisa dipedomani oleh petinju maupun pelatih. Terima kasih. Fisik, mental, dan skill. Kalau itu sudah siapkan diri, maka apapun atlet itu, ya, tidak akan takut kalah. Ya, itu yang dikatakan oleh Wak Joni. Ya, tolong dicatat baik-baik. Seluruh pelatih untuk membina atlet, ya, di daerah harus, ya, menjalani yang tadi dikatakan selalu siap diri, fisik, mental, skill. Itu yang utama. Kata sebelum saya close, ya, pertemuan, ya, tentang pemenahan atlet tinju dalam rangka menuju Prapon dan PON, ada kata-kata tua bilang,
seorang petinju, seorang petarung itu dia harus mempunyai cita-cita setinggi langit. Kalau nanti dia jatuh pun jatuh takai di awan-awan, asal jangan jatuh takai di bumi. Ya, itu beberapa hal yang kami sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak Joni, ya, Om Karel, Om Bobi, Ibu Elis yang telah hadir bersama-sama dengan kita, bahkan semua yang ada di sini, Pak Oli, ya, Pak Wakil Satu dan semua komisi tinju yang ada di sini. Mudah-mudahan sampai kita akan bertemu kembali, kita tetap memberikan pemenang sport guna suksesnya Pertina dan atlet tinju di cabang tinju menuju prapon dan prapon. Terima kasih, Bapak Joni, selamat siang, Tuhan memberkati.